Sore teman-teman sekalian, masih di channel saya. Kita akan berbicara mengenai suatu yang sangat penting, yaitu intelijen. Jadi intelijen ini adalah sekelompok orang atau individu yang bertugas untuk mencari informasi, gitu kan ya, digunakan untuk mencari informasi tentang suatu keadaan, tentang suatu tindakan dari orang atau lingkungan masyarakat, gitu kan. Di Indonesia ada tokoh intelijen yang terkenal adalah Bapak Hendro Priyono, seorang profesor filsafat intelijen, gitu kan. Ada yang sangat menarik sekali di dalam suatu podcast di Deddy Corbuzier. Hendro Priyono mengatakan bahwa seorang intelijen itu harus filsuf, gitu kan. Harus bisa jadi filsuf, bukan hanya sekedar mencari informasi dan digunakan sebagai alat, tapi dia harus bisa berpikir secara analisis, berpikir mana doksa dan mana episteme, gitu kan. Nah, pada poin ini adalah tentu saja intelijen yang dikaitkan oleh Pak Hendro Priyono, saya pikir terinspirasi dari Plato, gitu kan, bahwa seorang raja itu harus filsuf, gitu kan. Nah, mungkin ketika seorang intelijen harus dilengkapi dengan analisis filosofis, tentu saja adalah sisi kemendalaman dari analisis filsafat itu, gitu, yang digunakan, gitu kan. Karena kadang-kadang suatu situasi, suatu peristiwa, suatu dinamika masyarakat itu membutuhkan pemaknaan juga, gitu kan. Nah, filsafat itu kan untuk menganalisis data-data, informasi, gitu kan, baik itu bersifat semiotik atau bersifat penafsiran, gitu kan. Nah, di sini saya sangat terkagum dan sangat tertarik dengan konsep seorang intelijen itu harus seorang filsuf, gitu kan ya. Metode berfilsafat itu kan pertama berpikir secara sistematis, kemudian kritis, kemudian radikal atau mendalam, empat universal, gitu kan. Nah, di sana, dan tentu saja berfilsafat itu berusaha untuk menciptakan suatu hukum, untuk merumuskan suatu hukum yang benar, gitu kan, logis, gitu kan. Meskipun intelijen itu kan pertama adalah dia atau subjek ini adalah mencari informasi, menganalisis, tentu saja. Dan kalau mau memasukkan bahwa tujuan untuk melakukan tindakan intelijen adalah misalnya ya tergantung siapa pemakainya, gitu kan ya. Karena intelijen itu kan memiliki istilahnya itu single client, gitu kan, pemerintah, gitu kan, pemerintah itu. Jadi ya, pemerintah pasti memiliki tugas, membutuhkan intelijen untuk membahas tentang keamanan nasional, tentang keamanan global, juga tentang dinamika sosial masyarakat, tentang kriminalitas, itu kan digunakan ya, ini demi untuk keamanan nasional juga. Dan ada kabarnya ada soal bisnis juga, gitu kan, intelijen untuk mengamati bisnis. Ya, ini sangat menarik sekali, gitu. Intinya di abad ini siapapun yang bisa menafsirkan, bisa memahami informasi, maka dia akan bisa memetakan, gitu kan, suatu dunia, gitu kan. Ada kaitannya dengan ekonomi, gitu kan. Nah, maksudnya di sini saya pikir seorang intelijen itu harus menjadi seorang filsuf itu dikaitkan dengan filsafat ya, intelijen ya itu harus sesuatu yang ideal, gitu kan, harus mendapatkan suatu pengetahuan yang ideal, gitu kan ya. Siapapun itu harus tuntutannya untuk jadi seorang intelijen adalah dia bisa membedakan mana informasi palsu dan mana informasi yang benar, gitu kan. Kemudian dalam operasi intelijen ya tentu saja untuk keamanan ya ia bisa melakukan counter, gitu ya,
intelijen gitu kan. Ya itu persoalan intelijen ya di sana. Tapi yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak orang yang mulai tertarik dengan dunia intelijen itu. Kenapa ya orang tertarik dengan dunia intelijen gitu kan? Karena dikaitkan mungkin dengan suatu informasi yang sangat rahasia, dikaitkan dengan suatu tugas yang dianggap penuh tantangan, atau dikaitkan dengan suatu kekuasaan yang besar gitu kan. Padahal belum tentu kita mau jadi intelijen kalau kita tahu bahwa seorang intelijen itu kan dia tidak bisa dibuka identitasnya gitu kan. Ketika berhasil dia tidak akan dikenang, ketika mati juga dia tidak akan dikenang gitu kan. Nah di sana, tapi yang menarik juga bahwa ketika saya pikir ada paradigma yang berubah dari intelijen di Indonesia yang dulunya mungkin bisa melakukan tindakan yang kurang manusiawi, sekarang mereka berparadigma manusiawi gitu kan. Ya tentu saja bahwa ada hukum yang harus ditaati gitu kan ya. Ya karena penjahat yang mereka inteli, para aktivis yang kritis yang mereka inteli itu juga manusia gitu kan, dan warga negara Indonesia, harus dijaga haknya, harus dijaga keselamatannya gitu kan, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku gitu kan. Terima kasih.